Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami tim dari Mandua Banyuwangi kelas 12 IPA 4 sedang berada di satu situs yang bernama Lubang Buaya Cementuk Banyuwangi. Minggu 10 September 2023, kita akan mengupas tuntas tentang sejarah kolam Lubang Buaya Cementuk Banyuwangi. Masih Peristiwa berdarah terjadi di Banyuwangi dengan memakan banyak korban, tepatnya pada 18 September 1965. Sebanyak 62 orang yang tergabung dalam GP Ansor disebut sebagai korban Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk mengenang peristiwa itu, dibangun sebuah monumen yang dinamai Monumen Lubang Buaya. Di Lubang Buaya Cementuk ini, puluhan pemuda Ansor dari Kecamatan Muncar disemayamkan di 3 lubang. Satu lubang berukuran 2 kali 7 meter untuk menampung 42 jenazah, sementara 2 lubang lainnya dengan ukuran 2 kali 3 meter masing-masing berisi 10 jenazah, sehingga berjumlah 62 jenazah. Dengan menggunakan bahasa Jawa, warga setempat bercerita bahwa peristiwa berdarah itu tidak terjadi sepenuhnya di Dusun Cementuk, melainkan berawal di Dusun Karangasem, Desa Yosomulyo. Waktu itu, perkelahian antara puluhan warga Muncar yang tergabung dalam organisasi Ansor terjadi di Dusun Karangasem. Nah, secara teritorial, Dusun Karangasem sendiri berbatasan langsung dengan Dusun Cementuk. Markas PKI Tekek Meleng dan jatuhnya korban. Puluhan Ansor dari Muncar berniat untuk menyerbu warga Karangasem. Tempat yang dituju salah satunya adalah tempat atau toko PKI yang dikenal dengan nama Tekek Meleng. Konon katanya, pada tanggal 18 September 1965 di Karangasem tengah terjadi pertemuan komunis Indonesia. Warga Ansor dari Muncar berbondong-bondong menggunakan kendaraan truk untuk menuju ke Karangasem. Menurut cerita, mereka membawa senjata tajam seperti pedang, celurit, parang, dan beberapa senjata tajam lainnya yang populer pada saat itu. Kemungkinan besar warga GP Ansor dari Muncar kalah karena senjata dan jumlah yang sangat kurang. Sedangkan warga Karangasem mungkin persiapan senjatanya sangat komplit karena pertumpahan darah tersebut juga terjadi di markasnya. Karena kalah jumlah, warga Ansor dari Muncar ingin menyelamatkan diri dan lari ke arah timur sendiri, itu ke Dusun Cementuk itu sendiri. masih berdasarkan cerita masyarakat yang dikumpulkan, anggota Ansor Muncar yang masuk ke Dusun Cementuk ini juga dibunuh oleh Algojo dan anggota PKI setempat. Korban-korban pertumpahan darah tersebut tidak terjadi sekaligus, tetapi masih dalam 1 hari. Datangnya jasad-jasad tersebut silih berganti dibawa ke lokasi. Hingga saat ini tidak ada warga yang mengetahui nama-nama atau identitas korban yang berjumlah 62 orang tersebut, termasuk dari pihak keluarga. Juga tidak ada yang mencari atau menelusuri. Lahan monumen Lubang Buaya tersebut memiliki luas sekitar 500 meter persegi dengan lebar 10 meter dan panjang 50 meter. Tampak dari depan terbentang patung Garuda di tengah-tengah, disusul 2 patung Minak Jinggo yang terdapat tulisan aksara Jawa. Setelah melewati patung Garuda dan kedua patung Minak Jinggo, barulah terlihat lubang buaya dengan satu di sisi depan dan dua di sisi belakang. Dan
di situ terdapat tembok relief yang berada di sisi kiri lubang buaya tersebut, sehingga menutupi lubang buaya tersebut. Sudut pandang kejamnya PKI dikemas dalam simbol-simbol relief seperti lubang buaya yang ada di sebelah kanan saya, kiri saya, dan juga ada di belakang saya. Dan juga ada beberapa teks di dinding patung yang ada di sebelah kanan saya yang menekankan betapa kekejamannya PKI dalam peristiwa ini. Dalam peristiwa ini terdapat 62 korban pemuda yang juga disebut dengan pemuda Pancasila. Mengenang peristiwa ini pada setiap tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober, yaitu bertepatan pada Hari Kesaktian Pancasila. Lubang buaya ini sering juga dikunjungi oleh masyarakat dari beberapa kalangan dan juga termasuk dari GP Ansor. Setiap harinya di monumen ini terdapat juga para petugas yang juga membersihkan monumen ini dan juga menjaganya, seperti Bapak Supingi yang rumahnya bertepatan sebelah kiri lubang buaya ini. Bila kalian berkunjung langsung ke monumen lubang buaya, kalian bisa mengamati secara langsung bagaimana kejamnya peristiwa 1965 dalam ilustrasi relief. Terlepas dari siapa pelaku dan korban, kita berharap hal tersebut tidak terulang kembali pada masa ini. Hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.